Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memberikan nikmatnya yang luar biasa kepada kita. Nikmat Allah itu sangat mahal, tetapi Allah menggratiskan semua tanpa berharap kita mengembalikannya. Allah hanya menegaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah akan ditambah kenikmatan yang lain, dan barang siapa mengkufurinya maka ketahuilah siksa Allah amat pedih. Nikmat Allah itu menurut para ahli ada 4 macam yang harus kita ketahui dan harus kita syukuri. Yang pertama bernama nikmat hidup. Kita dihidupkan oleh Allah tanpa minta, dan Allah lengkapi dengan fasilitas yang sungguh luar biasa mahalnya. Tapi kadang-kadang kita tidak merasakan. Nikmat nafas misalnya, begitu kita mengalami sesak nafas baru merasakan bahwa nafas yang Allah berikan kepada kita itu ongkosnya sangat tinggi. Kalau kita misalnya harus menggunakan tabung oksigen di rumah sakit, berapa nilainya? Dikalikan dengan jumlah hari selama hidup kita, berapa miliar yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan kadang-kadang kita suka melupakan hal itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli syukur, karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, masukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang sedikit. Masukkan saya ke golongan orang-orang yang sedikit. Orang di sekitar bertanya, ya Umar, apa maksudnya dengan doamu itu? Umar mengutip ayat, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Saya ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang sedikit, yaitu mereka yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat hidup ini kaum muslimin menurut Nabi sangat terbatas. Umatku usianya hanya 60 sampai 70 tahun kisarannya. Sekarang kita usia berapa? Kalau dicocokkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, sudah tinggal berapa? Dan apa yang sudah kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan ke depan? Suatu ketika Rasul mendapat pertanyaan dari sahabat-sahabat beliau, ya Rasulullah, kenapa umat engkau ini pendek-pendek umurnya? Nabi tersenyum. Iya, umatku memang pendek, tetapi punya kebaikan yang banyak, kata beliau. Yaitu ketika datang Ramadan, kemudian dia melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar, maka Allah lipat gandakan kebaikannya. Bahkan dalam satu malam Allah nyatakan khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan kebaikannya itu. Kalau kita hitung sama halnya dengan 83 tahun lebih. Semalam kita melakukan kebaikan identik dengan 83 tahun, dikalikan dengan berapa tahun kita menemui bulan Ramadan pada usia kita ini. Itulah kebaikan yang kita miliki walaupun usia kita pendek. Nikmat yang kedua adalah bernama kemerdekaan, kebebasan. Kita oleh Allah diberikan kebebasan melakukan apa saja, sepanjang itu mendapat ridho Allah, silakan. Allah tidak melarang kita berkreasi, Allah tidak melarang kita berinovasi. Allah berikan kebebasan kepada kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini.
bebas. Bebas dalam arti merdeka. Banyak bangsa yang beragama tetapi negaranya tidak pernah aman, perang terus. Mereka tidak bisa tenang melakukan ibadah karena desing peluru senantiasa lewat di atas kepalanya. Sementara kita berada di negara yang Allah berikan kebebasan, kemerdekaan. Itulah yang disampaikan oleh para tokoh kita, berkat rahmat Allah. Maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ini nikmat yang tiada tara, tiada ternilai. Kemerdekaan sungguh merupakan pintu masuk bagi kita untuk menjadi pribadi yang agamis, pribadi yang banyak amal solehnya, karena diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, nikmat Allah bernama agama. Allah berikan kepada kita agama ini sebagai penuntun hidup, dilengkapi dengan contoh terbaiknya bernama para rasul, dan yang terakhir bernama Rasul Muhammad SAW. Mendapat wahyu bernama Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas, dan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuknya Allah sediakan, contohnya, teladannya Allah berikan, kirimkan kepada kita. Itulah agama kita. Dan agama yang Allah cintai, sebagaimana Allah nyatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah cintai adalah dinul Islam ini. Kita bersyukur kepada Allah, terlahir dalam keadaan muslim. Dan Allah kunci dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berpesan kepada kita, capek-capeklah dalam beragama, melaksanakan ajaran agama. Kalau kita sampai merasakan capek karena seriusnya kita, di hati kita ada kemenangan, yaitu menang melawan hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu kita masing-masing. Yang keempat, nikmat Allah itu bernama kematian. Semua manusia termasuk kita sedang berjalan menuju titik akhir kehidupan bernama kematian. Kita tidak boleh takut menghadapinya karena semua orang akan merasakan memasuki pintu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan merasakan, mencicipi kematian itu. Yang perlu kita cari bagaimana kita mempunyai bekal yang cukup, mengakhiri hidup ini dengan senyum, karena Allah sudah perlihatkan surganya kepada orang-orang terpilih. Itulah yang disebut dengan kematian husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang membahagiakan, yaitu orang-orang yang antara lain, barang siapa, kata Nabi, akhir hidupnya menyebut la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, masuk surga. Tetapi ada kematian yang pernah diteliti di rumah sakit swasta di Jakarta. Dari 1000 pasien yang meninggal dunia di rumah sakit, hanya 70 orang yang bisa menyebut la ilaha illallah. Itu artinya orang yang husnul khotimah tidak semudah yang kita bayangkan. Prosesnya panjang, perlu serius beragama, dan kita harus sungguh-sungguh menjalankan ajaran agama Allah ini. Seraya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kematian kita adalah kematian yang husnul khotimah. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.